Baik, selamat hari Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, kita dapat berbakti bersama pada hari Sabat yang indah ini, khususnya Sabat yang terakhir di tahun 2020. Dan kami juga mengucapkan selamat Sabat serta selamat berbakti bersama kepada para tamu-tamu ataupun mereka yang baru pertama kali berbakti dengan kami. Renungan kita pada hari Sabat yang indah ini berjudul Yesus masih berbicara. Sudah cukup sering dan banyak pelajaran yang kita sudah ikuti sehubungan dengan apa dan siapa itu Roh Kristus. Kita semua sudah fasih dengan istilah Roh Kristus yang dulu kita tidak pernah sebutkan. Namun adakah kita mengetahui kehadirannya dalam hati kita? Dan apakah kita mendengar Dia berbicara kepada kita? Di tengah-tengah dunia yang ribut dan membingungkan ini, kita harus mengetahui kehadiran Kristus dalam hidup kita, mengenal suaranya, dan menurut. Sebab waktunya semakin singkat. Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Yohanes. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 4 yang berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Apakah Yesus sebuah tanaman? Tentu tidak. Ini adalah sebuah perumpamaan. Itu sebabnya di akhir penjelasannya, Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yang Yesus maksudkan dengan semuanya ini adalah semua yang Yesus telah jelaskan, mulai dari Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16. Semua itu Yesus jelaskan dengan perumpamaan atau kiasan. Sebab Yesus hendak menekankan satu pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya, khususnya tentang Bapanya. Kita kembali ke ayat sebelumnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Kenapa? Karena pokok anggur yang ada sudah rusak dan salah. Firman Tuhan berkata, Hosea 10 ayat 1, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Israel adalah pohon anggur, namun meski subur, Israel telah menyimpang dan menyembah berhala. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 2 ayat 21, Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Allah telah membuat Israel menjadi pokok anggur pilihan, tetapi Israel berubah dan menjadi pohon berbau busuk, anggur liar, dan bahkan rasanya asam. Yesaya 5 ayat 2 menyatakan, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Israel sudah diolah
dibersihkan, ditanami dengan pokok anggur pilihan, dijaga dan dipersiapkan tempat pemerasannya. Tapi apa hasilnya? Anggur asam. Sebab Israel telah menyimpang. Itu sebabnya Yesus harus tekankan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Sebab Israel meski sudah jadi pohon berbau dan buahnya asam, tapi tetap saja merasa dirinya benar. Dan perhatikan, masih dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Yesus berkata, Dia adalah pokok anggur yang benar, dan bukan karena dirinya, tetapi sebab Bapanya lah yang mengusahakannya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Yesus jelaskan, Allah Bapa pengusaha yang benar. Apakah Israel sebagai pokok anggur Allah Bapa pelihara? Yesaya 27 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya siang malam, aku menjaganya. Tuhan dalam huruf besar sebagaimana yang kita sudah pelajari adalah Allah Bapa. Dan Dia pelihara serta jaga kebun anggurnya. Sebab memang Allah Bapa adalah pengusaha yang benar. Dia pelihara, Dia jaga. Tapi Israel menyimpang dan sembah berhala. Lalu Yesus lanjutkan. Masih dalam ayat yang sama, Yohanes 15 ayat 1-4. Yesus berkata bahwa Bapanya selaku pengusaha yang benar, perhatikan ayat 2, memotong ranting-ranting yang tidak berbuah dari pokok anggur dan membersihkan ranting-ranting yang berbuah supaya lebih banyak berbuah. Bagaimana caranya ranting-ranting itu dibersihkan? Yesus berkata, ranting-ranting yang adalah kita, umat-umatnya, bersih karena firman yang telah Yesus sampaikan. Jadi meski Bapa yang bersihkan, namun Bapa bersihkan melalui anaknya. Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat 25 dan 26 yang berkata, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ranting-ranting adalah umat. Yesus bersihkan dengan air dan firman. Kita berhenti dulu sejenak dan merenungkan. Yesus adalah pokok anggur dan Bapanya adalah pengusahanya yang membersihkan ranting-rantingnya. Tetapi Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, ada peranan Yesus dalam membersihkan umatnya yang adalah ranting-rantingnya, yaitu oleh firman-Nya. Jadi Bapa membersihkan ranting-ranting di dalam anaknya. Ranting-ranting dibersihkan oleh sang pokok anggur itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Jika disebut firman atau perkataan, hal itu tentunya berasal dari dalam diri yang bicara. Dalam hari ini adalah Yesus. Sebab apa yang dikatakan atau difirmankan adalah buah pikiran. Karena saat kita berbicara atau berkata-kata, kita menyampaikan apa yang dalam pikiran kita, sehingga orang boleh mendengar dan mengerti apa yang kita pikirkan. Itulah yang kita sebut dengan perkataan. Perkataan adalah apa yang kita pikirkan dan kita sampaikan melalui suara, sehingga orang tahu apa yang kita pikirkan. Nah, apakah persamaan pikiran dalam Alkitab? Kita buka Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Yesaya 40 ayat 13 ini Paulus kutip dalam Roma 11 ayat 34 dan menjelaskan bahwa roh yang dimaksudkan dalam Yesaya 40 ayat 13 adalah sama dengan pikiran. Perhatikan Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Roh Tuhan itu sama dengan pikiran Tuhan. Karenanya, sesuai penjelasan Alkitab, roh itu sama dengan pikiran. Dan tidak heran Yohanes menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapakah dia yang Allah utus? Anaknya, Yesus Kristus. Dan kepada anaknya, Allah Bapa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan karena roh sama dengan pikiran, maka artinya Allah dalam hal ini mengaruniakan pikirannya kepada anaknya, supaya pikiran Allah Bapa, yaitu rohnya tadi, menjadi pikiran anaknya. Sehingga saat anak berbicara, dia menyampaikan pikiran yang Bapanya karuniakan kepada dia. Sebab apa yang kita katakan itu datang dari pikiran. Itu sebabnya Bapa mengaruniakan rohnya yang adalah pikirannya kepada anaknya, supaya apa yang anak sampaikan adalah pikiran Bapanya. Tidak heran Yesus berulang-ulang berkata dalam Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajaran Yesus berasal dari Bapanya yang mengutus Dia. Sebab pikiran atau roh Bapanya ada dalam Yesus. Kemudian, Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus berbicara sebagaimana yang Bapanya ajarkan, yaitu melalui kehadiran roh Bapanya dalam hidupnya. Dan Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jelas sekali, Yesus berkata-kata atau berfirman bukan dari dirinya sendiri, tetapi firman-Nya berasal dari Bapanya, sebab Bapanya karuniakan rohnya kepada anaknya, sehingga pikiran Bapanya menjadi pikiran sang anak, dan sang anak menyampaikan pikiran Bapanya kepada umatnya. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena firman itu berasal dari Bapa yang adalah sang pengusaha yang benar. Dan firman itu dikaruniakan di dalam anaknya melalui kehadiran roh Bapa di dalam anak. Karenanya firman itu adalah sifatnya internal, yaitu dari dalam, di dalam. Sebab firman itu dinyatakan oleh kehadiran roh. Roh itulah yang menggerakkan untuk menyampaikan perkataan yang hendak disampaikan. Daud pernah bersaksi dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Inilah pengalaman Raja Daud dan inilah juga pengalaman dari para nabi di zaman dahulu. Mereka menerima pernyataan firman Allah oleh kehadiran roh Allah dalam hidup mereka, yaitu melalui kehadiran roh anaknya. Sebab Petrus menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini adalah roh Kristus sebelum Yesus menjadi manusia. Dan pada hari Pentakosta nanti, roh Kristus yang dicurahkan adalah roh yang dilepaskan dari kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi, sejak dahulu Allah Bapa itu berbicara melalui dan di dalam anaknya. Dan Yesus masih berbicara. Dan oleh karena itu, apakah hubungannya dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar? Kita lihat kembali.
dalam Yohanes 15 ayat 1-4. Yesus berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan." Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari, firman itu berasal dari dalam diri Yesus, yang Yesus sampaikan berdasarkan roh atau pikiran Bapanya yang tinggal dalam Dia. Firman yang berasal dari Bapa inilah yang membersihkan ranting-ranting tersebut. Nah, karena firman itu berasal dari roh Bapa yang ada di dalam anaknya, maka pembersihan yang terjadi adalah pembersihan secara internal, yaitu yang terjadi di dalam diri ranting-ranting tersebut. Pembersihan bukan di luar, tetapi di dalam. Ini penting kita pahami karena kecenderungan kita membaca ayat ini, Bapa membersihkan yang di luar. Ingat, Yesus datang bukan untuk membebaskan orang Yahudi dari perhambaan Romawi, tetapi dari perhambaan dosa. Allah Bapa dan anaknya lebih memperhatikan kondisi internal kita daripada eksternal. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Sebab ranting-ranting itu menerima sesuatu dari pokok anggur, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Sari-sari pokok anggur yang memberi hidup kepada ranting terjadi di dalam diri ranting-ranting tersebut, dan bukan di luar. Namun nanti hasilnya nyata di luar, yaitu wujud buah-buah. Inilah cara Yesus menjelaskan peranan dari Sang Penghibur yang adalah Roh Kudus dalam diri umat-umatnya yang adalah ranting-rantingnya. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Berdasarkan perkataan Yesus ini jelas bahwa roh itu sama dengan hidup. Sebab sumbernya sama, yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karenanya, Yesus yang adalah pokok anggur yang benar memberikan hidupnya, yaitu rohnya. Sebab roh sama dengan hidup kepada ranting-rantingnya. Itulah peranan Sang Penghibur dalam diri umat-umatnya. Karenanya, roh tersebut atau Sang Penghibur tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab pokok anggur itu adalah Yesus, artinya hidup atau sari pokok anggur yang berasal dari dirinya, itulah yang diberikan kepada ranting-rantingnya. Ini penting kita pahami agar mengerti bahwa yang berbicara dan berfirman dalam hidup kita atau dalam hati kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah sumber sari hidup bagi ranting-ranting, dan perkataan-perkataannya atau firman-Nya adalah roh dan hidup. Firman-Nya itu membersihkan, dan membersihkan bukan dari luar, tapi dari dalam, agar kita ranting-ranting berbuah banyak. Dan perhatikan Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab bila ranting terlepas atau terputus dari pokok anggur, maka sari kehidupan dari pokok anggur terhenti. Roh yang berasal dari Yesus terhenti, dan akhirnya ranting-ranting menjadi kering, mati, binasa." Karenanya, doktrin Trinitas ajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus dan bukan Roh Kristus. Jika demikian, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa tidak masalah terputus dari pokok anggur, tidak masalah tidak menerima Roh Kristus, tidak masalah terputus dari Yesus. Yang penting terhubung dengan Allah Roh Kudus. Apakah ini alkitabiah? Sudah tentu tidak. Mengapa? Yang pertama, Allah Roh Kudus bukanlah pokok anggur yang benar, tetapi Yesus. Yang kedua, Allah Roh Kudus bukanlah sari kehidupan, tetapi Yesus. Yang ketiga, Allah Roh Kudus bukanlah yang menerima karunia Roh Allah Bapa dengan tanpa batas, tapi Yesus. Jadi jelas bahwa Roh Kudus itu bukan oknum yang berbeda dari Yesus. Itu adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus, dan disebut juga penghibur. Dan peranannya Yesus gambarkan melalui perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya, yaitu
sari kehidupan dari pokok anggur yang mengalir kepada setiap ranting-ranting. Jadi, ajaran doktrin Trinitas berbahaya. Trinitas memutuskan hubungan ranting-ranting dengan pokok anggur yang benar, dan akhirnya ranting-ranting menjadi kering, binasa. Nah sekarang, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa Yesuslah yang berbicara dalam hati kita dan bukan oknum yang lain. Apa ciri-cirinya bahwa kita ranting-ranting sudah dibersihkan dari dalam? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 7 yang berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Pertanyaan tambahan, bagaimana kita tahu bahwa firman-Nya Kristus yang tinggal dalam kita? Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesus adalah roti hidup, dan Yesus adalah firman. Karenanya roti hidup dan firman adalah sama. Dan dalam Yohanes 6 ayat 63 tadi, Yesus jelaskan bahwa perkataan-perkataannya adalah roh dan hidup. Jadi, ada hubungan antara roti hidup yang adalah firman dengan roh dan hidup. Dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya, semakin banyak pengetahuan kita tentang firman-Nya, semakin kuat pertumbuhan kerohanian kita. Sebab firman Tuhan itu makanan yang memberi kehidupan. Inilah sebabnya banyak umat yang rajin membaca dan belajar Alkitab. Sebab dengan membaca dan belajar Alkitab, banyak yang merasa dibersihkan dan merasa dikuduskan. Benar, memang bahwa Yesus sendiri berkata, "Kamu sudah bersih karena firman yang Yesus telah katakan." Jadi penting sekali untuk kita membaca dan belajar Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis. Namun, ada namunnya. Adakah itu menjadi bagian hidup kita? Ingat, bila kita makan roti, kita kunyah roti itu, dan setelah cukup lembut, kita telan. Dan lalu setelah kita telan, dia menyatu dalam pencernaan kita dan menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Menyatu dengan tubuh kita. Roti itu menjadi satu dengan kita, memberi kehidupan dan kesehatan. Adakah demikian cara kita membaca dan mempelajari firman Allah? Ilustrasi yang roh nubuat gunakan adalah menyanyi. Banyak orang yang menyanyi dengan indah, tapi tanpa roh dan pengertian akan makna lagu itu. Orang menyanyi hanya menampilkan kemampuannya bernyanyi. Demikianlah dengan membaca firman Allah. Banyak orang yang ahli dalam membaca dan mempelajarinya. Banyak yang ahli mengajarkannya. Namun roh dan hidup tidak menjadi bagian hidup si pembaca. Sebab Yesus berkata, "Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup." Bagaimana dengan kita? Ingat tadi, Allah Bapa mengaruniakan rohnya yang adalah sama dengan pikirannya kepada anaknya, agar firman yang dari Bapa sang anak sampaikan kepada umat-umatnya. Itu sebabnya Paulus tuliskan dalam Filipi 2 ayat 5 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Pikiran dan perasaan artinya otak dan hati kita. Itulah kita seutuhnya, otak dan hati kita. Dalam membaca firman yang adalah perkataan-perkataan Yesus, kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan lainnya, ayat ini sebenarnya berkata, "Hendaklah pikiran yang seperti Yesus ada di dalam kita." Pikiran apa yang Yesus miliki yang perlu menjadi bagian kita? Kita baca ayat sebelumnya, ayat 4. Filipi 2 ayat 4 dan 5. "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain, khususnya King James, disebutkan, let this mind be in you. Terjemahannya adalah, biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu. Jadi, pikiran yang dalam Yesus adalah pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya apapun yang Kristus sampaikan dan lakukan adalah berdasarkan perintah Bapanya. Pikiran yang seperti ini harus menjadi pikiran kita. Itu sebabnya Paulus nasihatkan agar pikiran dan perasaan kita terdapat dalam pikiran dan perasaan Yesus. Sebab pikiran dan perasaan Yesus adalah pikiran dan perasaan yang tidak mementingkan dirinya. Yesus bersaksi dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus datang bukan untuk melakukan kehendak dirinya, tetapi kehendak Bapanya. Ya, kepentingan Bapanya yang Dia lakukan. Itu sebabnya Paulus juga tulis dalam Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Pikiran yang seperti ini yang harus kita miliki, dan itu dengan cara menaruh pikiran kita pada pikiran Kristus. Sebab pikiran Kristuslah yang tidak mementingkan diri. Pikiran kita adalah pikiran yang mementingkan diri. Dan itulah dosa. Dosa pertama Lucifer adalah mementingkan diri. Masalah pasti muncul dari sifat mementingkan diri sendiri. Sebab standarnya adalah diri, dan kalau tidak sesuai dengan standar diri, kita takut, kita khawatir, kita marah. Yakobus menjelaskan dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yesus datang bukan karena kepentingannya dirinya, tetapi kepentingan Bapanya. Nah, karena pikiran Yesus bukanlah pikiran yang mementingkan diri, maka pikiran Bapanya dapat bekerja dalam hidupnya. Sehingga apapun yang Yesus firmankan itu seutuhnya berasal dari Bapanya. Demikian juga dengan kita. Pikiran kita harus dalam Yesus, agar saat membaca firman-Nya tidak ada kepentingan apa-apa saat kita membaca Alkitab, dan yang berbicara kepada kita adalah Yesus itu sendiri kepada pikiran dan perasaan kita. Sehingga pikiran dan perasaan kita diubahkan serupa dengan Dia. Pikiran Kristus adalah pikiran yang mengosongkan dirinya dan siap menerima firman Bapanya seutuhnya, lalu kemudian mengabarkan seutuhnya, dan teristimewa menghidupkannya seutuhnya. Inilah Yesus. Tetapi, terlalu sering kita membaca firman Tuhan dengan pikiran sendiri, kehendak kita sendiri, dan akhirnya suara yang kita dengar adalah suara diri kita sendiri. Dan itu kita rasa benar. Yang kita terima bukanlah firman yang seutuhnya, dan yang kita kabarkan lebih kabur lagi. Sebab yang diterima tidak seutuhnya lagi, maka yang disampaikan sudah bercampur dengan pikiran kita, dan akhirnya kabur atau bingung, dan akhirnya kering. Inilah yang setan lakukan. Setan selalu mengalihkan pikiran kita dari Yesus kepada hal-hal duniawi, agar saat Yesus berbicara dalam hati kita, kita tidak mengenal suaranya, dan hanya suara setan dan dunia yang ribut dalam hati kita. Inilah pentingnya kita selalu terhubung dengan pokok anggur, dan bukan sekali-sekali atau putus sambung. Sebab dengan selalu terhubung, kita semakin mengenal erat dan dekat. Suara Yesus makin kuat, dan suara setan serta suara dunia lemah, hilang. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Kejadian 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henokh hidup bergaul dengan Allah.
Tidak dalam sehari, atau seminggu, atau selang-seling. Henokh hidup bergaul dengan Allah ratusan tahun. Suara Allah dengan mudah dan jelas dia dengar. Sebab Henokh sudah mengenal erat dan dekat dengan Allahnya. Salah satu untuk dapat mengenal suara daripada Yesus adalah dengan bergaul erat dengan dia setiap saat, setiap hari. Kemudian dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham juga hidup bergaul dengan Allah, dan dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Abraham percaya akan janji yang Allah berikan kepadanya. Tetapi yang dia lakukan adalah pikirannya sendiri, kepentingannya sendiri. Allah berkata bahwa keturunannya Abraham datang dari Sarah. Tapi Abraham turut akan kehendaknya sendiri dan membuat keturunan yang lain dari Hagar. Dan bahkan menawarkan Ismail kepada Allah sebagai ahli warisnya. Inilah kita. Meski sudah membaca firman Tuhan, tapi pikiran dan kehendak kita yang diutamakan sehingga firman Allah tidak membersihkan di dalam hidup kita. Suara kita lebih kuat dari suara Yesus. Namun demikian, Abraham tetap terus bergaul dengan Allah, hingga pada akhirnya bukan kehendaknya lagi yang utama, tapi kehendak Allah. Inilah teladan bagi kita. Saat membaca firman Tuhan, kita harus terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, yaitu dengan menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Yesus. Kosongkan hati dan pikiran dari kepentingan diri sendiri, dan belajar mengenal suara Yesus. Hanya mereka yang selalu terhubung dengan Yesus, yang selalu bergaul dengan Yesus, yang dapat mengenal suaranya. Dan perhatikan teladan Abraham. Hal itu oleh karena Abraham percaya, oleh karena Abraham beriman. Saat membaca firman Tuhan, kita harus percaya oleh iman bahwa Yesus yang bicara kepada kita dan bahkan menjelaskan dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Dan Roh Yesus bukanlah roh yang mementingkan diri. Contohnya adalah orang-orang di Berea. Bila mana kita memiliki roh yang benar, kita perhatikan. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengan segala kerelaan hati artinya tidak ada kepentingan diri. Saat membaca Alkitab, kita harus dengan rela hati. Jangan ada hal-hal yang dalam diri kita mengganggu atau menghalangi. Dan mereka lakukan, orang-orang di Berea ini, melakukan penyelidikan kitab suci dengan rela hati ini setiap hari. Bergaul setiap hari dengan firman itu. Inilah yang disebut bersahabat dengan Yesus. Bukan sekali-sekali atau pada hari Sabat saja, tapi setiap hari. Perhatikan bagaimana perasaan hati kita saat Yesus berbicara kepada kita. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus masih berbicara melalui firman-Nya, melalui kehadiran Roh-Nya. Jadi baik firman yang tertulis maupun Yesus bicara langsung melalui Roh-Nya kepada kita, Dia masih lakukan sampai sekarang ini. Asal kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Yesus, yaitu diri kita mati dan Yesus yang hidup. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Kristus yang jadi. Dan ini harus kita hidupkan setiap hari. Sebab pengenalan akan Yesus dan mendengar suaranya harus melalui bergaul dan bersahabat erat dengan Dia setiap hari. Setiap hari kita kosongkan diri dan setiap hari Yesus yang berkuasa dalam hati menyampaikan firman-Nya, baik yang tertulis maupun yang dari Roh-Nya yang Dia sampaikan langsung. Lalu bagaimana kita tahu
bahwa firman Kristus yang tinggal dalam hati kita. Perhatikan yang dikatakan oleh murid-murid ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita berkobar-kobar saat mendengar Yesus berbicara dalam hati kita. Ranting-ranting jadi hidup. Apa hasilnya? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah hasil Roh Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Ini adalah hasil dari sari kehidupan dari pokok anggur yang benar yang mengalir dalam ranting-ranting. Kita berbuah dan berbuah banyak. Kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, orang yang penuh sukacita, orang yang penuh damai sejahtera, orang yang penuh kesabaran, orang yang penuh kemurahan, orang yang penuh kebaikan, orang yang penuh kesetiaan, orang yang penuh kelemah lembutan, orang yang penuh penguasaan diri. Kenapa disebutkan penuh? Sebab itu adalah kepenuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus menggantikan hidup kita, bukan diri kita lagi. Bukan sebagian Yesus dan sebagian kita. Bukan sebagian hari ini mengasihi, sebagian lagi besok membenci. Bukan hari ini sabar, besok marah. Bukan hari ini bersukacita, besok murung. Itu bukan penuh namanya. Penuh itu artinya kita mati, Yesus yang hidup. Setiap hari Yesus menguasai hidup kita. Jadi, mari kita kembali ke ayat pembuka tadi, Yohanes 15 ayat 1-4. Yesus masih berbicara kepada kita, saudaraku dalam Tuhan, melalui kehadiran sari kehidupan pokok anggur, yaitu Roh-Nya yang kudus, Sang Penghibur, di dalam hati kita oleh iman. Dan ini harus melalui hubungan yang terus-menerus dengan Dia setiap hari, agar kita mengenal suaranya. Kehendak kita mati dan kehendak Yesus yang jadi. Dan perhatikan serta ingat bahwa sebagai ranting-ranting, kita tidak dapat menghasilkan sari kehidupan. Sari kehidupan hanya datang dari pokok anggur. Pokok anggurlah yang menghasilkan sari kehidupan. Itu sebabnya kehendak kita harus mati dan kehendak Yesus yang jadi. Kehendak Dia, Roh-Nya yang mengalir, bukan kehendak atau roh kita yang berkuasa. Harus Yesus yang menggantikan. Maka itu akan membersihkan dan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Dan ini adalah bukti nyata dan kuat bahwa Yesus masih berbicara. Jadi, bukti bahwa Yesus masih berbicara bukan karena kita ahli Alkitab, bukan kita pakar dalam menjelaskan firman Tuhan, bukan. Bukti bahwa Yesus masih bicara adalah kita berbuah. Karenanya, sebagaimana kita menutup tahun 2020 dan membuka tahun 2021, mari kita hidup bergaul dengan Yesus, lebih erat, lebih dekat setiap hari, setiap saat, agar suaranya makin jelas dan kuat. Hati kita berkobar-kobar, diri kita mati, dan Yesus yang hidup, kita berbuah. Bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Yesus yang berkuasa. Dan dunia tahu serta lihat bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Itulah kesaksian dan pekabaran kita bahwa Yesus masih berbicara. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang mengingatkan kami bahwa Yesus masih berbicara melalui kehadiran sari kehidupan pokok anggur, yaitu Roh-Nya. Sebab perkataan-perkataannya adalah roh dan hidup. Kami tidak hanya membaca Alkitab, kami perlu percaya dengan iman bahwa Yesus hadir dalam hati kami, berbicara langsung, baik melalui firman-Nya yang tertulis, maupun perkataannya langsung kepada hati kami. Dan itulah kehidupan bagi kami, agar kami dibersihkan dari dalam, dan kami berbuah. Tolong kami ya Bapa, agar melalui buah-buah ini, nyata kepada dunia bahwa Yesus
bekerja dalam hidup kami, dan dia masih berbicara, sehingga orang-orang rindu memiliki roh yang sama. Tolong kami menjadi saksi-Mu di dunia ini, dan tolong kami sebagaimana kami mendekati akan penutupan tahun ini, agar hidup kami semakin hari semakin setia, sebab waktunya semakin singkat. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.